Yang belum nyala dinyalain sampai nyala semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyghili dhalimin. Ahlan wa sahlan Gus Ivan. Wa akhrijna salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seorang berilmu tapi tanpa sanad, dia akan berkata seenak mulutnya dan seenak hatinya. Sayyidina Utsman menemukan nikmatnya beribadah itu dalam 4 keadaan. Jangan sampai ada perasaan intervensi dalam hati ketika kita beribadah. Jangan sampai ibadah itu menjadi penghalang. Jangan sampai ibadah itu menjadi penghambat kita untuk hidup di dunia. Aduh, kok sudah zuhur, kerjaan belum selesai, nanti aja deh jam 2 dunia. Jangan sampai kita menjadi makhluk yang lelah untuk mencari hartanya Allah, tapi jadilah hamba yang sibuk untuk membagikan hartanya Allah. Saya tanya, kalian semua melakukan ibadah sholat, ibadah puasa, nikmat enggak? Nikmat atau enggak? Harus nikmat teman-teman. Kenapa? Saya kasih tahu, kualitas seorang hamba itu bukan ditentukan dari sebagus mana pakaian dan seberapa bagus tampilannya, tetapi kualitas seorang hamba itu ditentukan dari kualitas keimanan dan ketakwaannya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi Gus Ivan menjelaskan sedekah itu adalah diantaranya dengan menjaga hati. Bagaimana dengan cowok-cowok sumenep zaman sekarang yang suka ghosting dan menipu hati kuat? Untuk saya pribadi, laisa nasab qabla sanad. Orang yang bergelar tapi dia tidak mempunyai sanad keilmuan, maka buat apa gelarnya? Tiada nasab, sanad pun jadi. Yang pertama, dia orang yang kaya dan sosialnya bagus. Dia suka bergaul, dia punya banyak teman, sosial berbagi dermawannya bagus, tapi kurang dalam hal ibadah. Yang kedua, dia juga tajir, dia fokus ibadah, sangat rajin sekali, tapi sosialnya kurang. Mohon solusinya, kira-kira yang mana yang harus saya pilih? Di bulan puasa, kita diharuskan menjaga hawa nafsu. Namun kembali ya, di bulan puasa kita diharuskan menjaga hawa nafsu. Namun dibalik itu banyak terjadi di kalangan remaja saat ini. Bagaimana hukum ketika kita memikirkan orang yang belum halal pada kita? Dan apakah hal tersebut memikirkan orang yang disayangi, dikasih, mikir, ngebayang-bayang ke. Wis dibayang-bayang no, ternyata ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma dari Perinduan Peragaan Sumenep. Oh, tetangganya Gus Alvin itu ya? Yang tetangganya Gus Alvin itu? Kan Perinduan Sumenep. Iya, silakan. Jawabannya tadi, menurut Gus Alvin tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Artinya apa? Mumtaz. Tapi tanya, yang paling jauh di sini dari daerah mana kira-kira? Oke, Papua. Bedesnya Papua. Masya Allah. Lihat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini baru namanya anak-anak muda, penuh semangat, penuh energi teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya yang terhormat kepada para asatid, para alim ulama, para habaib dan para kiai yang sudah hadir
di tengah-tengah kita, Masya Allah, yang membersamai kita di acara ini. Masya Allah ya, di sini ada banyak sekali teman-teman kiai, habaib, sebentar lagi datang nih. Forum kita bertambah berkah teman-teman sekalian pada malam hari ini. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman sekalian. Jadi teman-teman nggak rugi, jadi berkahnya plus plus plus. Ya baik teman-teman sekalian ya, sebelum itu saya ingin memanggil sosok ya orang yang sangat fenomenal sekali. Beliau adalah salah satu guru saya yang sangat luar biasa sekali, dan sebentar lagi akan menemani saya untuk menggiring acara ini. Siapakah beliau? Ada yang tahu? Wow, kayaknya sudah ada kode-kode, ada yang tahu ini. Terkenal ya. Ya, beliau adalah salah satu ustadz kece, cetar membahana, Masya Allah, terkenal di kalangan milenial dan Gen Z. Beliau awet muda. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama sambut Presiden Milenial, Ustadz Hudri. Tepuk tangan teman-teman, tepuk tangan sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu di belakang. 4 hari sebelum kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengumpulkan para sahabatnya. Lalu kemudian beliau mengucapkan satu sabda agung yang dicatat oleh sejarah. Dan sabda Rasulullah itu adalah tentang Anda, tentang saya, dan tentang kita semua, yakni anak-anak muda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastausu bi syababi khairan. Wahai para sahabat-sahabatku yang kibar, sahabat-sahabat yang senior, aku titip kepada kalian anak-anak muda. Bayangkan, ribuan tahun yang lalu Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah memiliki kepedulian kepada kita, sudah memiliki fokus untuk membina kita. Maka sekarang PR-nya adalah, apakah kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa diperhatikan oleh beliau? Dan saya curiga, jangan-jangan teman-teman yang hadir pada malam hari ini di sini adalah calon-calon orang sukses masa depan, calon penghuni surga. Karena konon katanya penghuni surga itu wajahnya bercahaya. Dari depan sini saya lihat wajah Anda. Dari depan sini saya lihat wajahnya yang hadir ini semua bercahaya, Masya Allah ya. Bukan karena skincare, tapi karena kena sentrong oleh lampu dari atas. Saya ingin sapa lagi nih, anak-anak muda-mudi Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kayak jawab salamnya orang yang sudah makan malam kayaknya. Sudah? Iya, sudah buka bersama atau buka sendiri? Yang jomblo selalu sendiri ya, mohon maaf ya. Saya curiga, ini jangan-jangan yang hadir di sini rata-rata jombloan dan jomblowati akhir zaman. Tahu nggak ciri-ciri jombloan jomblowati akhir zaman? Di sepertiga malam yang terakhir, menghamparkan sajadah menghadap kiblat, menengadahkan tangan, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah dia jadi jodohku ya Allah. Seandainya dia memang jadi jodohku, segera dekatkanlah dia di sisiku ya Allah. Tapi seandainya dia bukan jodohku, segera ambillah dia di sisimu ya Allah. Tuh biasanya yang doa kayak gitu tuh para akhwat. Kenapa? Baper abis di ghosting. Ya Pak ya. Kalau ikhwan yang cowok-cowok mah nggak jauh beda ya, nggak jauh beda. Di sepertiga malam terakhir menghamparkan sajadah, menghadap kiblat, menengadahkan tangan, dia berdoa, ya Allah, aku naksir sama dia ya Allah. Emang inti kira Allah nggak tahu? Ingat, wallahu alimun bidzatis sudur. Sungguhnya Allah maha mengetahui bahkan terhadap desiran hati yang paling halus. Allah tahu. Nah,
Ya Allah, seandainya di Lauhul Mahfudz telah Engkau takdirkan bukan dia jodohku, carikan jodoh lain yang namanya kayak dia, rumahnya persis di rumahnya dia, orang tuanya juga orang tuanya dia, biar nggak repot ya Allah, dia aja deh. Amin ya Rabbal. Itu kalau cowok apa makso, kalau kata orang Jawa makso, kalau kata orang Madura apa? Maksa. Kok mirip-mirip bahasa gaul orang-orang Jaksel gitu ya, Insya Allah. Tepuk tangan dulu untuk pemuda-pemudi Sumeneb yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah sebentar lagi Gus Ivan akan hadir ke tengah-tengah kita. Siap-siap, fokus, konsentrasi, dan nanti kita akan perbanyak sesi tanya jawab. Maka yang punya problem, punya permasalahan, daripada dibahasnya dengan, kadang kita itu bahas punya temen sama-sama nggak mondok, sama-sama nggak ngaji, nggak berilmu, akhirnya apa? Pembahasannya jadi gibah, bukan solusi. Iya Pak ya? Mending problem kita dicurhatkan kepada orang yang berilmu, sehingga apa? Sehingga menemukan solusi-solusi Islam di dalamnya. Alhamdulillah. Saya ingin cek dulu nih, saya ingin cek dulu semangatnya. Yang Ikhwan sama yang Ahwat kira-kira lebih semangat mana? Yang Ikhwan, ikuti setelah saya. La ilaha illallah. Dimana kareng laki Sumeneb nek kita kompak sekali nek ada rumah. Coba ulang ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lumayan santai. Coba sekarang yang perempuan. La ilaha illallah. Banyak dulu nek mayoritas gitu. Mayoritas coba yang cowok jangan kalah, yang cowok meskipun minoritas jangan kalah. Muhammadur Rasulullah. Enggak Portugal, porsi tukang gali. Coba yang Ahwat lagi. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Kita nih sebagai anak-anak muda boleh punya gaya gimana pun, boleh punya hobi apapun, tapi ingat jangan tinggalkan la ilaha illallah. Kenapa? Alaiha nahya. Karena di atas kalimat itu kita hidup sebagai seorang muslim. Wa alaiha namus, dan nanti kita akan mati dengan membawa kalimat ditalkin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Dan nanti kita akan dibangkitkan kembali dalam keadaan selamat di dalam barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kayaknya Sumeneb, Masya Allah ya. Anak-anak mudanya kumpul, sampai-sampai kipasnya angin malam yang harusnya dingin jadi kerasa bergelora panasnya anak-anak muda Sumeneb. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak muda-mudi Sumeneb. Insya Allah next kita akan bawa Hyung Agam Fahrul ya. Insya Allah. Tapi teman-teman tahu nggak sih, itu hektik banget, tahu nggak? Di IG itu hektik banget. Biasanya kita itu nge-tag teman, pasang story, pasang status, cuman yang galau-galau doang. Pas waktu buka puasa ada pecel, apa makanan khas Sumeneb ini? Geprek benyai di Madima. Soto. Iyalah pokoknya kakanan lagi. Biasanya pas mau bukber ada makanan, difoto, ceklik, diupload di story. Yummy. Cuman gitu doang. Biasanya kita gabut banget dan sangat random ya Pak ya. Tapi barokahnya forum ini, Masya Allah, terpantau story anak-anak muda Sumeneb langsung isinya semua pengajian. Alhamdulillah. Maka tolong dijaga semangat ini ya. Semangat seperti ini, kumpul, saling sharing, saling silaturahmi, ngaji ilmu yang semacam ini dijaga, insya Allah barokah dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Kita doakan semoga yang hadir semuanya malam ini semuanya sehat, seger, waras.
rezekinya semakin ngegas. Hutang-hutang, tanggungan, kontrakan SPP kuliah, air listrik semuanya lunas. Usah tak gelu nih kami, punya utang ngaju nih kaki. Yang jombloan, jomblowati segera mentas dapat jodoh. Boneka tak bisa ngecak bilang. Dan semua hajat-hajat kabul tuntas di tangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, sambil menunggu Gus Ivan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, besok pagi insya Allah juga ada pengajian bersama dengan Gus Ivan di Masjid Jami Pamekasan, ya, di Masjid Jami Pamekasan. Jadi untuk teman-teman yang lagi gabut dan biasanya suka adventuran, kadang wah kalau yang dekat-dekat mah udah biasa. Ayo pengajian healing Taman Surga. Kemana? Ke kota sebelah Pamekasan. Oh gas gitu. Biasanya kan ada kayak gitu ya. Besok pagi jam 8.30 di Masjid Jami Pamekasan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti di forum ini setelah beliau menyampaikan beberapa materi, kita ada sesi tanya jawab. Teman-teman boleh tanya langsung, enggak apa-apa, ada mic di sini. Yang kedua, tulis di kertas. Mungkin yang todus atau yang apa boleh tulis di kertas. Atau bagi Anda penganut mazhab paperless yang udah nggak pakai kertas lagi, Anda boleh DM Ajunan, boleh DM di Instagram Majelis Gaul. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya dan akan kita kupas solusi Islamnya. Alhamdulillah. Yang ketiga, ini panitia membuka kesempatan infak terbaik. Nah, silakan panitia. Ada kota infak terbaik nanti disebarkan, bisa ditaruh di situ, yang mana hasil kota infak itu untuk menopang biaya operasional acara, untuk sewa gedungnya, untuk menghadirkan narasumber dan sebagainya. Insya Allah next kita kalau datangkan dari jauh itu agak lumayan ya. Insya Allah bulan depan atau 2 bulan lagi kita datangkan Hyung Agam Fahrul. Amin ya Rabbal. Bentar, panitia dimulai dari depan ya. Mereka gule tak omdo nek lagi. Saya mulai dari diri saya sendiri ya. Saya mulai dari diri saya supaya tidak omdo. Wah, Ustadz mah cuman omdo, cuman ngomong doang. Oh enggak ya. Saya mulai dari diri saya sendiri biar enggak omdo ya. Ini ya yang ini. Silakan ya. Sebuah beban yang berat, yang besar, itu kalau ditopang satu orang berat. Tapi kalau ditopang rame-rame, bareng-bareng, insya Allah ringan. Alhamdulillah. Kita kalau 10.000, 20.000 buat ngafe, ringan. Insya Allah untuk majelis ilmu semakin berkah. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin tanya, kira-kira yang hadir ini kenal Gus Ivan di mana? IG, terus TikTok, terus Gus Ikdam, oh Zizan, boneka. Makanya kemudian banyak orang-orang di luar tuh nyinyir gini, oh genika mau pengajian anak-anak muda genika, kenapa cuman modal tampang doang sih, cuman adu outfit doang. Jawab apa jawab? Iya, memang setiap zaman itu ada tren dan juga ada waktunya masing-masing. Gini Bang Ki? Setiap masa, setiap zaman dulu, ketika awal-awal Islam datang ke Indonesia, para pahlawan-pahlawannya adalah para wali songo. Lalu kemudian dilanjutkan oleh para ulama, para kiai, para habaib. Makanya kemudian kakek beliau, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Nanti kita akan banyak gali ya langsung dari Gus Ivannya, begitu. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sambil nunggu Gus Ivan, insya Allah beliau persis jam 8.20 nyampe di sini. Kira-kira ini berakhir sampai jam berapa enaknya ini? Yang bilang sahur, ya Anda lanjut, kami pulang ya. Ya, silakan sambil diedarkan. Beban yang berat ditopang bersama-sama, jadi terasa ringan. Alhamdulillah.
Baik, juga pengumuman yang keempat, ini ada beberapa hadiah yang sudah disayembarakan oleh panitia. Nah, di grup ada ya, di grup ada. Nanti jangan keluar grup dulu. Kenapa? Karena untuk kegiatan Agam Fahrul berikutnya, biar kita bisa ngumpul lagi, biar jaringan komunikasinya lebih mudah lagi. Alhamdulillah. Saya bacakan pemenang sayembara yang paling gercep nge-share. Ini yang paling banyak nge-share yang Ahwat. Ihwannya kemana ini? Ihwannya udah. Oh, TikTok, IG udah. Udahnya berapa kali? 3 kali. Yang Ahwat sampai 10, 20 kali. Ya Pak ya? Oh itu ya. Saya bacakan. Oh ini pemenang sayembara hadiah. Nah ini begini. Seharusnya hadiah tersebut kami bawa tapi ketinggalan di mobil. Gini aja, nanti bagi yang kami panggil sebut namanya, berkesempatan untuk berjumpa langsung nanti di tempat khusus yang tidak jauh dari sini, tidak lama, untuk diserahkan hadiahnya. Yang pertama, akun atas nama PXZYRRDNY. Memang akun-akun anak sekarang gitu ya namanya ya. Ada orangnya datang neka orang neka datang bingung. Oh mana? Oh laki-laki. Oh bener cebing neka kacung neka gini. Oh tadi kan antum udah ketemu ya sama kita ya. Insya Allah. Serius antum atas nama PXZYRRDNY. Betul. Kenapa? Gimana? Belakangnya DNY. Oh bukan. Ini bener-bener gitu namanya, PXZYRRDNY. Bener-bener asli kayak gitu. Gak ada? Ada nggak orangnya? Kalau nggak ada kita lanjut ke berikutnya ya. Kita lanjut ke berikutnya. Yang nomor 2, akun atas nama DVNAAA2. Yang mana orangnya? Ada? Nggak ada? Yang itu asli. Oke. Memang kenapa nama-nama akun kalian ini jadi kayak aneh-aneh begini? Oh, biar tidak di ghosting. Oh iya. Ya 2. Sementara yang nomor 3, nomor 4 nanti sebada acara, silakan teman-teman boleh foto, boleh video ruangan ini, acara ini, post di IG story, tuliskan satu inspirasi aja, satu aja, tak usah banyak-banyak. Satu ilmu baru apa, satu inspirasi baru apa yang teman-teman dapetin, lalu tag di IG Gus Ivan, IG Majelis Gaul, IG saya. Nanti kita akan tag, kita akan repost bagi reviewer terbaik, yang paling bagus angle-nya, paling bagus narasinya, paling nyantol inspirasinya, ilmunya dapat, itu yang menang. Alhamdulillah. Jadi 2 sebelum acara, 2 setelah acara. Ini tinggal 1 nih yang belum terkonfirmasi atas nama PXZYRRDNY. Nggak ada. Nah, nanti kita DM ya, kita DM beliaunya ya. Oke. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pengen tanya, kira-kira teman-teman semuanya nih hidup di Sumeneb enak apa enak banget? Konon katanya di Sumeneb ini nggak ada masalah, betul? Hidup enak-enak aja tanpa ujian, betul? Tapi anak-anak Sumeneb juga puasa kan? Semuanya puasa full. Tapi kenapa yang muncul di FYP TikTok, itu gini. Bulan Ramadan pura-pura puasa, mulut bau rokok surya. Kalau maghrib ikut buka, kalau puasa beduk aja. Puasanya anak-anak muda sering diremehin sama orang tua. Anak-anak muda nih puasanya puasa beduk, puasanya nggak meyakinkan, kadang nge-vape, kadang ngerokok. Gina bangki? Enggak, itu hoax. Kita buktikan
kepada dunia, kepada orang tua kita. Insya Allah kita anak-anak muda mudi Sumeneb adalah anak muda yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kalau puasa di Sumeneb ini kerasanya lapar dan haus apa enggak? Duh, enggak kerasa lapar dan haus. Oh, enggak kerasa lapar dan haus karena seharian main FF. Buy one bos, paling enggak skinnya es senggol dong. Di sini siapa yang punya akun FF? Oh. Kalau yang perempuan itu kaidahnya asukutu alamatun na'am. Diam berarti iya, ya. Diam berarti iya. Berarti yang diam-diam berarti punya. Gitu. Baik. Ketika puasa kita lapar, kita haus. Tapi tahu nggak? Tujuan puasa itu bukan lomba lapar, bukan lomba haus. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Agar kita semua bertakwa. Mohon maaf agak majuan ya, biar yang belakang yang baru datang biar kebagian. Ya, yang perempuan agak majuan. Biar tempatnya cukup nih karena masih banyak teman-teman yang masih di bawah parkirannya ya. Agak merapat lagi, tafassahu fil majalis. Dirapikan. Yang laki-laki lebih maju lagi enggak apa? Yang laki-laki yang terutama yang di garis agak mepet dengan perempuan agak majuan. Maju lagi. Mepet tak napa, Jong? Mepet tak napa? Yang maksudnya perempuannya jangan mepet. Yang laki-laki agak majuan lagi dikit. Yang laki-laki agak majuan dikit lagi. Kalau perempuannya kasih jarak dikit ke belakang ya. Ya, biar teman-teman kita yang masih di parkiran, yang masih mencari tempat parkir, masih banyak tuh di bawah tuh. Jadi biar kebagian tempat ya, biar ketika masuk itu kebagian tempat. Oh maaf. Ini ada yang konfirmasi. Itu akunnya yang benar PXZSYRNNW. Kalau itu ada? Oh antum? Oh laki-laki, iya betul. Iya. Memang akun itu harus susah gitu ya, biar gak bisa dideteksi ya. Insya Allah. Baik teman-teman, sambil menunggu kedatangan Gus Ivan, apa yang buat kota Sumeneb itu sangat terkenang buat teman-teman semuanya? Ini kira-kira yang hadir ini rata-rata usia berapa? 19 tahun, Ngacung? 11 tahun? 20 tahun? Oke, ada banyak itu 20 tahun. 21? Oh, rata-rata Gen Z emang di sini ya. Rata-rata teman-teman Gen Z. 18 tahun? Oh, cukup banyak. 17 tahun? Oh, lebih banyak lagi. Oke, berarti yang hadir di sini emang rata-rata Gen Z. Masya Allah. Tolong jelaskan, apakah Islam agama kita ini itu cocok buat Gen Z? Kenapa? Jelaskan contohnya satu-satu, satu kalimat aja. Contohnya, kenapa kok Islam itu cocok buat Gen Z? Mudah dipahami, satu. Terus? Kenapa? Loh, sering main HP jadi sering scroll. Oke. Masuk. Apalagi berikutnya, kenapa Islam itu sangat relate banget, sangat cocok buat Gen Z? Sangat apa? Humanis, sangat manusiawi. Ya, teman-teman pernah nggak ketika ngejalanin Islam itu rasanya repot atau rasanya nyaman? Kadang repot, kadang nyaman. Repot kalau ngelaksanain ibadah-ibadahnya tidak ikhlas, tidak bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sungguh sangat sedikit sekali hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akan terasa ringan jika kita ikhlas menjalankannya. Bentar, kita dengarkan pesan dari Gus Ivan. Ustadz, ini saya OTW dari Hotel G. Cekap, pas banget waktunya. Alhamdulillah.
Di sini banyak yang follow Gus Ivan atau Kadam Sidik. Kadam Sidik itu asli orang Madu. Jadi tak usah jauh-jauh, tinggal nyebrang ke Bangkalan. Tapi sekarang lagi mondok ya, lagi mondok. Ketika teman-teman ngerasa, tadi kita kembali ke yang tadi ya, kita kembali ke tema yang tadi bahwa Islam ini sangat relate banget sama Gen Z. Kadang ngerasainnya susah, kadang ngerasainnya nyaman. Ingat poinnya, satu, kita akan gampang ngejalanin Islam kalau kita ikhlas, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita akan ngerasa repot, ngerasa sulit kalau kita tidak punya rasa ikhlas. Pertanyaannya, ini yang bisa jawab dapat hadiah 1 unit permen. Pertanyaannya, apa itu ikhlas? Tadi kan ikhlas bikin gampang, ya? Apa jawabannya? Menerima segala hal yang ditakdirkan oleh Allah. Itu qanaah. Definisinya lebih tepat qanaah. Ya, ikhlas. Melakukan ibadah karena atau lillahi ta'ala. Lebih tepatnya Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, beliau mendefinisikan ikhlas itu adalah li'ibtigha'il mardatillahi azza wajal. Kita melakukan segala sesuatu semata-mata ingin mengharapkan ridho Allah. Ikhlas boleh punya harapan nggak? Boleh ngarep sesuatu nggak kalau ikhlas tuh? Boleh, bahkan harus. Tapi ingat, ngarapnya bukan sama makhluk, bukan sama manusia, tapi ngarapnya sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik. Berikutnya, poin apa lagi yang menurut teman-teman bikin Islam itu sangat relate buat kehidupan kita? Poin apa lagi kira-kira? Gimana? Rahmatan lil alamin. Terus apa lagi? Duh, teman-teman cocok gak nih, ngerasa gak dengan Islam nih? Islam ini relate banget dalam kehidupan kita. Saat ini beberapa udah dijawab. Karena bisa scroll TikTok, setiap hari bisa nonton ceramah pendek, terus kemudian humanis banget, manusiawi banget, terus dijalanin itu enjoy kalau ikhlas. Berikutnya apa tadi? Solutif ya. Islam selalu ngasih kepada kita ini solusi. Saya ingin tanya, kira-kira Gen Z hari ini problemnya banyak atau banyak sekali? Contohnya apa? Cinta-cintaan. Dalam Islam ada nggak solusinya cinta-cintaan? Ada nggak? Apa? Menikah. Ada sebuah agama, kita nggak sebut namanya ya, nggak sebut merek karena kita respect ya. Itu nggak boleh laki-laki yang soleh, kalau laki-laki ini soleh dan perempuan ini soleha, nggak boleh nikah, harus hidup membujang selamanya. Ada apa enggak? Dalam Islam justru dilarang untuk terus-menerus membujang. Istilahnya tabatul. Tabatul itu menyengaja tidak nikah-nikah, itu nggak boleh. Makanya kita doakan semoga yang hadir di sini semuanya segera dapat jodohnya. Pulang dari sini nyampe ke rumah ya udah tidur. Dalam mimpi dapat jodoh. Enggak, yang sekolah fokus sekolah dulu sampai lulus, sampai dapat nilai yang bagus, diridhoi oleh orang tua. Amin ya robbal alamin. Baik, sambil menunggu Gus Ivan, beliaunya sudah ada di bawah. Saya ingin menyapa teman-teman Sumeneb dulu. Kita ngevlog ya. Ketika saya jawab anak-anak muda-mudi Sumeneb bagaimana kabarnya, gimana jawabnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Kita cek semangatnya Madura ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di Aula Serbaguna Kementerian Agama Sumeneb. Anak-anak muda Sumeneb gimana kabarnya? Tepuk tangan untuk anak-anak muda Sumeneb. Masya Allah,
heboh banget ya. Insya Allah. Emang di mana-mana Madura itu terkenal yang semangatnya paling powerful, ya Pak ya. Saya yang asli Jember saja itu merasakan bahwa energi Madura itu sangat luar biasa. Ini kira-kira sampai jam berapa ini kalau energi Madura sangat luar biasa nih? Sahur emang udah bawa bekal. Ya baik, sambil kita tunggu kehadiran Gus Ivan. Kuota pada ada ya, kuotanya nih ya. Jangan-jangan nanti pas mau live atau mau bikin story malah kuotanya habis ya. Oh, ini beliau kesulitan mencari tempat parkir di bawah karena semuanya udah full dipenuhi anak-anak muda mudi Sumeneb ya. Insya Allah. Sambil kita nunggu beliau di tempat parkir menuju ke sini, kita sambut dengan sholawat asghil ya. Semuanya hafal kan ya? Yuk bareng-bareng. Allahumma. Boleh direkam, sholawatnya boleh direkam. Nyalain lampu HP. Panitia, lampu ruangan matikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Belum semuanya nyala, semuanya nyalain. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Yang belum nyala dinyalain sampai nyala semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Ahlan wa sahlan Gus Ivan. Wa akhrijna salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang beda Ustadz, kalau bulan puasa acaranya pagi atau siang sama malam, ini udah pada buka. Alhamdulillah, semoga yang menjawab salam selalu diberikan nikmat taubah, doa-doanya selalu diijabah. Yang duduk paling depan sampai duduk paling belakang, kita semua keturunannya dijadikan ahlul Quran wa ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa qafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Allahul jalal, Allahul jamal, Allahul kamal, huwa rabbukum wa rabbu abaikum awalin wa huwa rabbus samawati wal ard. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami takdimi Ustadz Hutri beserta majelis gaul, dan tak lupa pula khususon Lora Alvin. Ahlan wa sahlan bihadurikum jenengan. Dan tak lupa pula para mustamiin, para jamaah yang antusiasmenya saya apresiasi. Semoga jenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, umurnya diberikan keberkahan, guru-guru kita diberikan keselamatan, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, saya cerita dulu sebentar. Saya ke Sumeneb ini yang kedua kalinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam kota Sumeneb ini. Amin Allahumma amin.
Jadi saya kalau ke Madura itu biasanya ke Bangkalan, ke Syekhana Khalil. Itu riahnya ada Lora Ismail Asqol, kemudian ada Lora Ismail Al-Khalili, atau mungkin kalau nama yang saya akan sebut kalian gak akan asing, Husain Basyaiban. Saya biasanya ke situ di Bangkalan, Socah. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim ke Sumeneb ini. Ustadz saya tidak lain dan tidak bukan ingin menjalin silaturahim dengan teman-teman yang Masya Allah pada malam hari ini antusiasmenya padahal di bulan puasa. Alhamdulillah saya perjalanan dari Jombang tadi tetap tidak menggugurkan kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu ibadah puasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena saya percaya bahwasanya amal ibadah bulan puasa sekaligus diiringi oleh ibadah sunnah lainnya kayak silaturahim dan memberikan ya sepatah dua kata kepada teman-teman sekalian akan dilipat gandakan, apalagi saat ini itu sudah mendekati hari akhir bulan Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada tahun yang akan mendatang kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, ini sahabat saya Lora Alvin ya, beliau masih keluarga dari Pondok Pesantren Al-Amin. Saya sempat sowan ke Pondok Al-Amin waktu itu, Masya Allah sekali. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari pendahulu-pendahulu kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu di tempat yang penuh barokah dan insya Allah mulia ini. Semoga bertemunya kita di tempat yang mulia ini menjadi saksi amal baik kelak kita di akhirat untuk dipertemukan dengan orang-orang yang alim. Amin, Allahumma amin. Ini Ramadan. Oh ya, alhamdulillah langsung saja. Jadi mukadimah saya ingin memberitahu kaidah-kaidah dalam beberapa kitab, karena saya itu dipesani oleh guru-guru saya ketika dulu saya itu nyantri atau di pondok pesantren, bahwasanya jangan sampai ilmu yang engkau dapat itu berhenti di diri kamu saja. Dan saya didoakan oleh guru-guru saya, semoga ilmu yang kau dapat itu menjadi lafdhan wa ma'nan wa amalan, sehingga ilmu yang saya dapatkan ini bukan benar-benar murni ilmu saya, semua itu tidak lain dan tidak bukan sanadnya ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-isnadu minadin al-isnadu minadin walau al-isnadu laqala man sa'a masya'a. Sanad itu adalah bagian dari ilmu agama. Jikalau seseorang berilmu tapi tanpa sanad, dia akan berkata seenak mulutnya dan seenak hatinya. Maka saya selalu yang menjadi pegangan saya sampai saat ini dan seterusnya, fa insyaallah adalah untuk hanya menyalurkan ilmu-ilmu guru saya, ilmu-ilmu kakek-kakek saya kepada teman-teman sekalian. Makanya saya itu selalu setiap ingin mengaji atau murojaah, mutolaah atau memulai undangan seperti ini, saya tidak lupa untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru saya, karena tanpa doa, tanpa ilmu, tanpa sanad beliau-beliau semua, saya bukan siapa-siapa. Alhamdulillahirabbil alamin, pada bulan puasa ini begitu indah, begitu mulia sekali, karena pada bulan puasa ini kita sebagai umat Islam seluruh dunia tanpa melihat background suku, ras ataupun warna kulit dan tinggi badan, serentak semuanya memulai yang namanya ibadah puasa, yang mana puasa itu adalah ibadah yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dari apapun pangkatnya sama, menahan lapar dan menahan haus. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW berkata bahwasanya kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atsy. Ada berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak lain dan tidak bukan yang mereka dapatkan hanyalah rasa lapar dan rasa haus. Maka jangan sampai bulan puasa kita yang sahur kita bangun, kemudian kita menahan lapar, menahan haus sampai munculnya
terbenamnya matahari waktu maghrib, tetapi yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita hanya dihitung rasa lapar dan haus saja. Bagaimana cara meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan? Salah satunya adalah dengan berbanyak-banyak sedekah, dengan berbanyak-banyak berbuat hati. Di hadis Arba'in Nawawi disebutkan bahwasanya waktu itu Abu Dhar itu disowan oleh segerombolan orang kaum muslimin sowan berkata bahwasanya, wahai orang yang agung, kami berbondong-bondong datang kepadamu untuk meminta saran bahwasanya ahlu dusur itu terminologinya atau tafsirnya itu adalah orang yang mempunyai harta. Kami ingin sowan tentang ahlu dusur atau orang yang punya harta. Itu sangat mudah sekali mereka bersedekah dari menyisihkan sebagian dari harta mereka. Lantas bagaimana dengan kami ini, wahai orang yang agung? Kami harta pun untuk menghidupi sehari-hari, untuk memikirkan makan besok mau pakai apa itu masih berpikir bagaimana cara kami untuk bersedekah. Diingatkan oleh Abu Dhar bahwasanya sedekah itu tidak melulu menggunakan harta atau materi. Tidak menyakiti perasaan atau hati orang lain itu sudah merupakan sedekah. Ya, tidak melukai perasaan sesama muslim saja itu sudah merupakan sedekah. Melukai secara hati saja sudah merupakan sedekah, apalagi tidak melukai secara fisik. Lantas yang selanjutnya sedekah, apalagi jikalau engkau tidak mempunyai harta yang berkecukupan untuk bersedekah, maka gunakanlah hatimu untuk tidak membenci orang lain. Yang pertama tidak melukai hati orang lain, dan yang kedua adalah tidak membenci orang lain, tidak membuat dibenci dan tidak membenci. Itu sudah merupakan sedekah. Jikalau memang sedekah yang berbentuk materi dirasa terlalu berat, maka bulan puasa ini jangan sampai kita harus membedakan bahwasanya kegiatan yang kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya itu jangan sampai terbawa keburukannya di bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan itu adalah hakikatnya untuk membiasakan, mendisiplinkan kita untuk terbawa kebaikannya di bulan setelah Ramadan, bulan Syawal, kemudian ada Jumadil Awal, kemudian Jumadil Akhir, sampai bulan-bulan lainnya yang saat ini selalu istiqomah untuk berbuat baik, yang saat ini selalu istiqomah untuk bersedekah, yang saat ini istiqomah untuk tidak melukai hati orang lain. Maka jangan sampai itu berhenti di bulan Ramadan saja. Setelah Lebaran sudah mulai nakal lagi ya. Setelah Lebaran yang biasanya nggak pernah main judi slot, akhirnya main judi slot lagi ya. Saya yakin nggak ada di sini. Kalau cewek kenakalannya apa ya? Cewek itu dugem, enggak lah ya. Enggak ada. Apa cewek itu? Oh, yang ghibah lah, kayak gitu itu. Ghibah, terus kemudian saling mengajak orang untuk membenci orang lain. Nah, itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar mungkar nahi ma'ruf. Jangan sampai di balik rumusnya itu amar ma'ruf nahi mungkar ya teman-teman, bukan amar mungkar nahi ma'ruf. Apa itu mungkar? Mungkar adalah suatu perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu ucapan atau perbuatan. Itu adalah yang namanya perkara mungkar. Dalam kitab Nasoiul Ibad disebutkan bahwasanya afdolul jihadi antujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillah. Utamanya jihad yang paling utama itu adalah memerangi hawa nafsu dan memerangi yang namanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dan itu pun ditafsirkan oleh Sayyidina Umar bahwasanya memang benar bahwasanya perang kelak kaum muslimin terbesar adalah memerangi ego nafsunya sendiri. Kemudian dikuatkan oleh Sayyidina Utsman bahwasanya wajatu halawatal ibadati arba'ata asya. Wajatu nemu sapa ingsun ini, bisa bahasa Jawa enggak ini? Hah? Bisa bahasa Madura. Derma kabari gitu. Saya cuma bisanya itu doang.
ya, wajadtu, telah aku temukan halawatal ibadati, manisnya, nikmatnya beribadah, fi arba'ati asya'a, di dalam 4 perkara. Jadi Sayyidina Utsman menemukan nikmatnya beribadah itu dalam 4 keadaan. Dan saya harap kaum muslimin dan remaja di saat zaman sekarang itu harus, ketika beribadah itu harus merasa nikmat, harus merasa enjoy. Jangan sampai ada perasaan intervensi dalam hati ketika kita beribadah. Jangan sampai ibadah itu menjadi penghalang. Jangan sampai ibadah itu menjadi penghambat kita untuk hidup di dunia. Aduh, kok sudah zuhur, kerjaan belum selesai, nanti aja deh jam 2 lewat. Aduh, jam 2 bentar lagi asar nanggung, kerjaan sedikit lagi, ternyata sudah masuk waktu asar. Aduh, sudah masuk waktu asar, sholat ini mengganggu. Jangan sampai kita merasa bahwanya ibadah yang diwajibkan oleh Allah itu menjadi penghambat kita untuk hidup di dunia. Justru jadikanlah ibadah itu untuk semangat kita menghidupi di dunia. Jangan sampai kita menjadi makhluk yang lelah untuk mencari hartanya Allah, tapi jadilah hamba yang sibuk untuk membagikan hartanya Allah. Itu adalah menjadi orang yang bermanfaat. Maka dalam 4 ibadah itu disebutkan bahwa yang pertama adalah sungguh diriku ya Sayyidina Utsman merasa mampu untuk mendirikan kewajibannya Allah, hak-haknya Allah, entah itu yang kecil dan yang paling besar. Jadi Sayyidina Utsman merasa bahwasanya melakukan kewajiban Allah dari yang kecil sampai yang besar itu maksudnya dari yang sunnah sampai yang wajib. Ya kayak misalnya qiyamul lail, tahajud, kemudian duha, kemudian tarwiyah, puasa Senin Kamis Daud, beliau mampu lakukan. Kemudian yang kedua adalah Sayyidina Utsman merasa bahwasanya mampu untuk menghindari tahrimu amrillah, yaitu mampu menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah, saghirin al kabir, entah itu dari sesuatu yang paling kecil sampai sesuatu yang paling besar. Jadi Sayyidina Utsman merasa bahwasanya apa-apa yang menjadi ketetapannya Allah Subhanahu wa taala mampu beliau jauhi, entah itu perkara yang haramnya kecil sampai yang besar. Kadang ya Ustaz, saya berasa kadang itu ada orang yang merasa bahwasanya dosa itu tebang pilih. Maksudnya seperti apa tebang pilih? Cocok-cocokan. Kayaknya dosa ini nggak terlalu besar, nggak apa-apa, tipis-tipis. Kayak misalnya mencuri sendal katakanlah, atau kalau pesantren istilahnya ngelosop ya. Jadi kayak sandalnya itu bukan miliknya, tapi cuman sandal, cuman 10.000 katakanlah, nggak terlalu besar dosanya. Padahal teman-teman sekalian, Sayyidina Utsman yang kelasnya itu sahabat paling dekat dengan Nabi, Khulafaur Rasyidin, mampu menjauhi perkara yang haram, entah itu kecil ataupun besar. Maka di mata beliau yang namanya dosa itu tetap dosa. Gak ada tuh dipetak-petakan entah itu kecil besar, yang namanya dosa tetap dosa. Dan beliau mampu melakukan perintahnya Allah, yaitu amar ma'ruf, dan yang keempat sekaligus yaitu nahi mungkar. Jadi beliau mengajak, tidak hanya mengajak tapi juga mencontohkan. Jadi orang itu zaman sekarang itu kadang hanya menyuruh tapi tidak bisa dijadikan contoh, hanya menjadi tontonan bukan menjadi tuntunan. Jadi kalau misalnya orang itu mau mengajak kebaikan, lebih baiknya ya juga contohkan. Jangan cuman omdo atau omong doang. Maka itu adalah benar-benar sebaik-baiknya tuntunan teman-teman sekalian. Dan amar yaitu nahi mungkar tentu saja seperti yang saya katakan tadi, yaitu mencegah suatu perkara yang mungkar. Sama, tidak hanya menyuruh tapi juga mencontohkan. Maka keempat itu beliau katakan Sayyidina Utsman bahwasanya sudah menemukan nikmatnya ibadah. Nah sekarang saya tanya, kalian semua melakukan ibadah sholat, ibadah puasa, nikmat enggak? Kok terdengar sayup-sayup keraguan ya? Nikmat atau enggak? Harus nikmat teman-teman, harus nikmat. Kenapa? Saya kasih tahu kualitas seorang hamba. Ya dengar baik-baik. Boleh angkat HP dulu. Ya,
Yang namanya kualitas hamba itu bukan ditentukan dari sebagus mana pakaian dan seberapa bagus tampilannya, tetapi kualitas seorang hamba itu ditentukan dari kualitas keimanan dan ketakwaannya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidak pernah melihat dari bentuk rupa ataupun sebanyak apa harta. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah melihat dari kebaikan hati dan kebaikan amal yang hamba-hambanya lakukan. Jadi Allah tidak pernah melihat apapun bentuk rupa fisik dan sebanyak apapun nominal dari hambanya. Tetapi yang Allah lihat hanyalah kebaikan hati, ketulusan hatinya untuk berbuat baik dan amal-amal baik yang dilakukannya selama dia di dunia. Itu baru kualitasnya hambanya Allah yang sangat-sangat baik. Makanya kita juga disuruh bahwasanya jangan pernah untuk berburuk sangka. Kita tidak pernah tahu orang yang kita suudon, orang yang kita pandang buruk, ternyata dia mempunyai amalan yang jauh lebih baik dari kita, mempunyai amalan yang mampu membuat dia itu lebih dekat dengan Allah daripada kita. Maka jangan sampai suudon ini menjadi penyakit hati. Apapun suudon, kemudian hasad, hasud, iri, dengki, semuanya hilangkanlah itu dari hati kita. Ya, amali wa amalukum, ya, amalku amalku, amalmu amalmu. Maka kalau misalnya kita sudah menjadi pribadi yang mempunyai kualitas seperti itu, insya Allah bahwasanya Allah akan menjadi dekat dengan kita. Di sini ada yang kenal sama Allah, ada yang kenal di mana? Kalau misalnya kita itu harus mengenal sama Allah, teman-teman. Kita itu harus mengenal sama Allah. Allah itu Tuhan kita. Seperti yang saya katakan mukadimah tadi, huwa rabbukum wa rabbu abaikum awwalin. Sesungguhnya Allah itu adalah zat pangeran kalau bahasa Jawa, atau tuannya kalian semua dan tuan dari orang-orang yang pendahulu-pendahulu kita. Rabbu abaikum awwalin, Tuhannya orang-orang terdahulu kita. Maka kita harus tahu kalau misalnya kita itu adalah makhluk, Allah adalah khaliq. Kita adalah ciptaannya dan Allah adalah penciptanya. Maka kita harus tahu bahwasanya yang namanya makhluk itu gimana-gimana harus nurut sama yang diciptakan. Kayak misalnya contoh HP teman-teman sekalian. HP teman-teman sekalian marah nggak kalau misalnya tiba-tiba buka aplikasi sendiri, tiba-tiba check out Shopee dan Tokopedia sendiri? Marah nggak? Marah. Nggak ada yang gerakan, tiba-tiba check out barang, check out iPhone, check out apa, gamis, abaya. Kita nggak pernah check out. Marah. Sama Allah pun begitu. Kita ciptaannya Allah. Kalau kita nggak nurut sama Allah, kira-kira pantas nggak Allah untuk memberikan nikmat lebih di hidup kita? Nggak pantas, teman-teman, ya. Jadi status kita itu sebagai makhluk, sebagai ciptaan, atau abdun, sebagai hamba. Maka kita harus tahu bahwasanya status kita itu hamba dan Allah itu adalah ciptaan kita. Maka kita harus nurut atas perintah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya tanya, yang membuat status kita sebagai umat Islam yaitu abdun atau hamba berbeda dengan yang lain itu apa? Ketakwaan, apalagi? Apa iman? Terus apa lagi? Yang membuat kualitas kita sebagai hamba itu benar-benar dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih clue-nya, wa ma khalaqtal jinni wal insi illa liya'budun. Apa? Beribadah. Kita tafsir, kita lebih rinci lagi. Apa ibadahnya? Salat. Dalam kitab Nasaihul Ibad juga disebutkan bahwasanya as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu adalah mencegahmu dari perbuatan fasik dan perbuatan mungkar. Maka prioritas kita sebagai hamba itu apa? Kualitas dan prioritas seorang hambanya Allah itu dilihat dari seberapa kuat dia tetap istiqomah dalam melakukan sholat. Ya, sholat itu penting atau enggak?
Sholat itu penting atau yang penting sholat? Sholat itu penting. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis lam yakum minas sajidin qala ma manaka idh amartuk khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis saja itu tidak bersujud atas perintah Allah satu kali dikeluarkan dari surga. Bagaimana kita yang sering lalai meninggalkan bahkan nggak satu sujud saja, beribu-ribu sujud mungkin. Maka pertahankan kualitas kita, tunjukkan bahwasanya keimanan dan ketakwaan kita sebagai hamba itu tetap bersujud. Ya, jadi jangan bersujud itu kalau ada maunya, entah terwujud atau tidak terwujud, tetaplah bersujud. Siap nggih? Siap, harus siap. Maka kalau misalnya kita sebagai umat Islam sudah mempertahankan konsistensi keistiqomahan kita dalam beribadah, insya Allah Allah akan meringankan. Tapi di sini perlu digarisbawahi, saya tidak berkata bahwasanya, saya tidak menjanjikan bahkan bahwasanya ketika kita sudah rajin beribadah, bahwasanya kita sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan menghapuskan semua masalah yang ada di hidup kita. Masalah akan tetap datang. Masalah akan tetap datang. Tetapi yang Allah ingin tekankan adalah kita harus tetap percaya pada takdir Allah, khairihi wa syarihi, entah itu takdir baik ataupun buruk. Tetapi yang ingin Allah tekankan, jangan sampai kita mempunyai prasangka buruk terhadap Allah. Tetaplah kita berhusnul dan tetaplah kita itu berprasangka baik kepada Allah. Maka anugerah atau musibah, tetaplah kita tetap berijabah. Insya Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku maka akan aku kabulkan doa kalian semua. Nabi Zakaria saja dengan cobaan yang tidak diberikan keturunan berpuluh-puluh tahun. Dalam Quran surat Maryam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi inni wahanal 'admu minni washta'al ra'syu syaibau wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Wahai Allah, telah benar-benar rambutku telah beruban dan tulangku sudah rapuh, tetapi tidak pernah sedikit pun aku kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Diberikan cobaan, musibah, tetapi walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, tidak pernah kecewa Nabi Zakaria dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berdoa baru 1 minggu tidak dikabulkan sudah menganggap kita bukan aku tidak disayang oleh Allah. Allah nggak sayang sama aku, buktinya aku doa tidak dikabulkan. Keistiqomahan macam apa yang sampeyan lakukan sehingga menarik bahwasanya Allah akan mengabulkan permintaan sampeyan sekejap? Maka kita harus tahu bahwasanya ujian para nabi dan para rasul itu ada di atas rata-rata ujian manusia biasa. Kita sebagai manusia tidak ada apa-apanya ujiannya dibandingkan para nabi dan para rasul terdahulu. Maka jangan sampai ketika di bulan Ramadan ini momentumnya benar-benar cocok, momentumnya benar-benar masuk ketika kita perbanyak iktikaf, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, perbanyak tadarus, perbanyak kajian seperti ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman fa kana mazarani, barang siapa yang berziarah kepada orang-orang yang solih, orang-orang yang alim, maka sebagaimana seakan-akan dia berziarah kepadaku Nabi Muhammad. Wa man safaha aliman fa kana masafahani, dan barang siapa yang bermusafahah, bersaliman, bersowan, mengunjungi orang-orang yang alim, ahli ilmu, ahli ibadah, maka seakan-akan dia bermusafahah kepadaku Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, wa man jalasa aliman fa ka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastahu ma'i fil akhirah. Dan barang siapa yang duduk dengan orang alim, orang ahli ilmu, maka sama seperti halnya dia duduk bersamaku di dunia. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka akan aku dudukkan dia kelak di akhirat bersamaku. Amin, Allahumma amin. Maka jangan sampai prioritas kita sebagai umat Islam itu menurun. Dan saya sampaikan ya, ini saya lihat-lihat kayaknya kebanyakan masih remaja, masih muda, kecuali Ustadz Putri. Ya, makanya masih dalam Gen Z lah ya, Gen Z. Saya kasih tahu teman-teman, tidak ada sejarahnya
peradaban umat Islam itu jaya, tetapi anak mudanya bermalas-malasan. Kejayaan dan peradaban umat Islam yang mencapai masa keemasan itu selalu diisi oleh ahli, pemikir, ilmuwan, mulai dari ulama, umara, politikus, bahkan warga-warga biasanya. Warga-warga sipil itu semua ahli pemikir. Dan runtuhnya kejayaan dan peradaban Islam dikarenakan para pemudanya bermalas-malasan, tidak mau belajar. Maka saya sampaikan harusnya jiwa kompetitif dan spirit kita, khususnya anak-anak muda, itu ada pada investasi keilmuan, bukan pada hal yang lain. Gengsi barang branded, gengsi kulit glowing, ya, gengsi apapun itu, jangan sampai investasilah ke hal keilmuan. Syubhanul yaum rijalul ghad, pemuda di zaman sekarang itu adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Ini kalian semua yang duduk di hadapan saya, kelak itu akan calon pemimpin. Maka carilah ilmu teman-teman sekalian, utlubul ilma ilal madilallah. Carilah ilmu itu, mencari ilmu itu dari kita masih di kandungan sampai kita ke liang lahat. Maka kalau secara garis besarnya tidak ada yang namanya kita itu lulus dari mencari ilmu. Gak ada yang namanya alumni, oh saya sudah lulus menjadi pencari ilmu. Selama dia masih bernafas, selama dia masih bisa menghembuskan yang namanya nafas, maka dia masih statusnya menjadi pencari ilmu. Nah, prioritas yang kedua setelah prioritas hamba yaitu tetap dalam konsistensi keistiqomahan bersujud atau ibadah sholat. Yang kedua adalah mencari ilmu. Man faqadal ilmu faqalbuhu maridun. Sesungguhnya salah satu penyebab hati seseorang itu sakit karena sepinya hati dari ilmu. Maka makanan atau asupan hati itu adalah al ilmu wal hikmah, yaitu ilmu dan hikmah. Maka berilah makan hati kita, jangan sampai kosong dari ilmu. Ya, kadang kita itu berpikir bahwasanya ketika kita menjadi seorang pencari ilmu susah, capek, nggak masuk. Ya memang benar kata Imam Syafi'i, sudah jelas sih, kalau engkau tidak tahan dengan beratnya mencari ilmu, maka engkau harus bertahan menjadi orang yang tidak berilmu atau orang yang bodoh. Dan lebih berat menjadi orang yang bodoh teman-teman daripada beratnya kita mencari ilmu. Beneran, bahkan Nabi Muhammad saja ketika tidak mendapatkan ilmu yang berupa wahyu dari malaikat Jibril yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau itu sampai menggigil, beliau itu sampai galau kalau bahasa anak muda zaman sekarang. Dilihat langit kok malaikat Jibril belum datang ya untuk menyampaikan wahyu. Setelah sholat datang lagi. Iya, kalau misalnya ibarat anak muda sekarang itu lihat notifikasi HP lah, kok nggak ada chat dari Ayang gitu. Mungkin, jangan sampai ada ya. Jadi sakitnya hati itu bukan hanya melihat dia dengan yang lain, tetapi satinya hati dari ilmu itu juga bisa menjadi penyebab sakitnya hati teman-teman. Jadi saya ingatkan lagi, jiwa kompetitif dan investasi terbaik itu pada ilmu pengetahuan, bukan pada hal yang lain. Siap nggak jadi calon pemimpin di masa yang akan datang? Siap. Maka nasihat dan motivasi saya, jangan sampai ketika nanti sampean semua keluar dari koridor pintu tersebut menjadi orang yang biasa-biasa saja. Saya ingin ketika jenengan semua keluar dari majelis ini menjadi bisa menaikkan kualitas hamba teman-teman sekalian menjadi kualitas yang lebih baik. Yang sudah baik diistiqomahkan, yang kurang baik dihilangkan, dan yang belum dilakukan, lakukanlah. Siap? Siap. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Sesi selanjutnya monggo Ustaz Fitri. Baik, insyaallah ya. Salawat dulu untuk Gus Ifan. Allahumma shalli ala Muhammad. Berikutnya, ini ibaratkan Gus Ifan ini udah jauh-jauh dari Jombang, dari Tebu Ireng ke sini bawa mangga yang ranum, wangi, mateng, terus kemudian gak dikupas. Yang bener aja.
Makanya harus dikupas. Dan cara mengupas ilmu adalah dengan pertanyaan. Yang pakai kertas, yang udah nulis di kertas silakan boleh dikumpulkan ke depan. Panitia minta tolong dikumpulkan. Nah, ini di Instagram sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Gus. Kita bacakan. Dan juga mohon izin Laura Faiz. Laura Alvin. Tadi dicari-cari dari tadi yang mana nggak ada yang kenal, soalnya antum yang kenal tadi. Pertanyaan pertama yang masuk di meja redaksi Instagram. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin anonim, jangan disebutkan nama saya. Siap, kode etik jurnalistik ya. Tadi Gus Ivan menjelaskan sedekah itu adalah diantaranya dengan menjaga hati. Bagaimana dengan cowok-cowok sumenep zaman sekarang yang suka ghosting dan menipu hati perempuan? Ajib, pertanyaannya ajib. Ajib. Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan yang dilayangkan via virtual atau online DM Instagram. Sangat spesifik sekali ya menyebutnya. Memang kalian yang cowok-cowok Madura ini suka ghosting? Iya. Gimana yang cewek-cewek? Iya atau enggak? Gini Gus, yang laki nggak merasa ngeghosting, yang perempuan merasa dighosting. Nah, kayaknya seperti titik tengahnya kayaknya. Baik, maka begini. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan bahwasanya teman-teman tidak ada yang namanya bab koma. Apa itu? Ketika kita nggak ada dijelaskan kita itu serakah, nggak ada di kitab Ihya Ulumuddin atau kitab-kitab lainnya itu menjelaskan tentang serakah, ya, atau berharap. Yang ada itu bab tidak mau serakah, ya tadi kebalik. Maka kita harus pahami bahwasannya ujung dari rasa berharap itu adalah kekecewaan. Maka kalau misalnya kita nggak mau kecewa ya jangan berharap. Sesimpel itu rumusnya, wahai ukhti-ukhti. Maka kalau misalnya jangan sampai bahwasanya kita mengenal, maka gini, saya itu simpelnya begini, jangan sampai kita itu melihat manusia atau makhluk itu, khususnya buat teman-teman yang perempuan itu, jangan sampai mau hanya terbuai dengan kata-kata manis dan bentuk fisik yang tampan rupawan saja. Jangan sampai. Jadi disebutkan bahwasanya dalam kitab alladzi sihami armi biha walam ukhtik ar-rijal au an-nisa. Iblis itu pernah debat dengan yang namanya salah satu ulama. Wah, hebat ini. Kisahnya seperti ini. Wahai Syekh, kenapa engkau benar-benar tidak terbuai dengan godaan yang aku lakukan? Kata Syekhnya apa? Wallahi, demi ubun-ubunku yang ada pada genggamannya Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya aku tidak akan mau terjatuh atau terjerumus dalam godaan wahai iblis. Kemudian Syekhnya berkata, wahai iblis, kalau misalnya ada seorang yang sepertiku, makhluk yang benar-benar ahli ilmu, ahli ibadah, nggak main judi online, ya, nggak main slot, skaters dan lainnya, terus nggak main yang namanya dunia malam, entah itu mabuk, nggak main perempuan, kemudian benar-benar terjaga dirinya, lantas bagaimana dirimu iblis untuk menggoda orang tersebut? Jawabannya tadi, alladzi armi biha wa lam ukhti ar-rijal aw an-nisa. Ketika aku menemukan seorang hambanya Allah yang benar-benar terjaga dari perbuatan yang benar-benar buruk, maka akan aku lemparkan. Armi itu lemparkan, romayarmi. Jadi akan aku lemparkan satu peluru yang aku yakin tidak akan pernah meleset, yaitu seorang laki-laki atau seorang perempuan. Jadi ini gue bisa buat laki-laki juga. Kalau laki-laki berarti an-nisa, kalau buat perempuan berarti ar-rijal. Maka peluru terakhir dari orang yang ibadahnya rajin, yang ibadah wajib dan sunnahnya rajin, tidak pernah menyentuh barang-barang yang haram, maka dilemparkanlah peluru terakhir dari iblis, yaitu godaan dari lawan jenis. Maka
Maka kita sebagai makhluk kayak kalian sudah tahu, nah triknya iblis itu seperti apa, triknya setan itu seperti apa pada ujung-ujungnya. Maka janganlah sekali-kali kalian semua terjerumus ya pada lubang setan tersebut. Maka hindari. Kalau misalnya kok ada orang yang deketin kita sudah tahu nih tanda-tandanya, maka ya katakan saja bahwasanya aku tidak ingin terlalu dekat. Sesungguhnya huwa yaqrabu ilallah, aku hanya ingin mendekat kepada Allah. Aku hanya ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau misalnya kita mampu menjaga diri dan hati ini, Allah akan datangkan, Allah akan jadikan seseorang lain dan menggantikan dengan orang yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita tahu rumusnya kecewa itu karena berharap, maka jangan pernah berharap. Ini kayaknya rata-rata di sini mazhabnya mazhab paperless, Gus. Gak pakai kertas tapi DM semua, mazhab digital udah, Gus. Ini gak bisa habis ini, ada sekitar 40 pertanyaan masuk. Tadi ini masalah cinta-cintaan banyak banget. Udahlah, kita satu jawaban dari Gus Ispan tadi sudah mencakup insya Allah secara keseluruhan. Nah, sekarang pertanyaan terkait dengan iktisodi ini, terkait dengan ekonomi ini. Gus Ivan tadi membahas mengenai tentang sedekah. Kalau kejadiannya seperti ini, bagaimana Gus? Nah, dia ngasih ilustrasi. Jadi di lingkungan sekitar saya ini ada orang yang sering sedekah, tapi beliau masih punya utang yang lumayan banyak ke tetangga yang lain, Gus. Apa ada hadis tertentu yang mengatur tentang hal ini? Jadi sering sedekah, tapi sebenarnya dia masih punya banyak utang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Maka kalau misalnya kejadiannya seperti itu, dalam khususan dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwasanya penggalian hukum itu dari 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maka kalau misalnya kasusnya seperti itu, maka kita kiaskan atau kita analogikan dengan perkara lain. Sayyidina Umar itu pernah memarahi seseorang ahli ibadah loh, dimarahin. Jangan marah dulu, kita harus tahu bagaimana konstruksi kejadiannya. Ternyata seorang yang ahli ibadah tersebut terlalu fokus beribadah kepada Allah sampai dia melupakan kewajiban, padahal dia mempunyai istri dan mempunyai anak. Maka dia tinggalkan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga. Dia telantarkan istrinya, dia telantarkan anaknya, dia iktikaf seharian di masjid, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah. Tetapi ada makhluk lain yang sudah menjadi tanggung jawabnya, tapi dia tidak lakukan bertanggung jawabannya. Dimarahin oleh Sayyidina Umar bahwasanya ibadahmu itu memang baik, tetapi meninggalkan kewajiban yang sudah jatuh kepadamu itu akan menjadi dosa, maka ibadahmu itu menjadi haram. Sampai seperti itu. Sama kejadiannya, dia masih mempunyai hutang, teman-teman, masih mempunyai hutang kepada tetangganya, tetapi dia sisihkan hartanya untuk bersedekah. Maka kewajiban dia yang harusnya menjadi prioritas itu adalah melunasi atau membayar hutangnya. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Sekaligus hutang itu maka harus dibayar. Maka dia harus dahulukan dulu seharusnya membayar hutang. Ketika hutangnya sudah lunas, ketika hutangnya sudah tidak ada tanggungan, baru dia bersedekah. Jadi kalau studinya kasusnya seperti tadi, maka kita ambil kiasnya seperti kisah Sayyidina Umar tadi. Jadi lakukanlah dulu mana yang menjadi tanggung jawab kita, tanggungan kita apa dulu. Kalau sudah beres, sudah kelas, maka lanjutkan ibadah yang menjadi kewajiban kita yang lain. Seperti itu, Ustaz. Baik, jadi begitu ya. Insya Allah sangat jelas jawaban dari beliau. Sambil lalu ahlan wa sahlan bihudurikum, natasyaraf bihudurikum. Selamat datang Habib Ahmad Zaki bin Soleh Al-Hamid. Habib tolong, perkenalkan sini Habib Zaki. Ya, ahlan wa sahlan Habib Zaki. Ini sering masyhur dikatakan bintangnya Sumeneb, Gus ya. Ahlan wa sahlan. Habib ini saking nggak ada hadrohnya, jadi nggak ada tolak al-badru ceritanya. Insya Allah.
Berikutnya, kalau kali ini bukan pertanyaan, Gus, sesekali kita seringi. Ini di grup peserta ada yang ngirim foto Gus Ivan lagi ceramah, terus ada yang komen, ya Allah, gak jauh beda sama 3 tahun yang lalu waktu di Perenduan. Sayang sekarang gak bisa hadir karena ketepatan ada jadwal. Tapi kenapa kok Gus Alvin di sampingnya lebih tua dan berwibawa? Emang anak-anak sekarang itu gibahnya gak ngotak, Gus. Masya Allah, ya Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini sekarang pertanyaan. Ini. Assalamualaikum, Ustaz, mohon pertanyaan. Mohon ini dahulukan. Tadi kan tentang cinta-cinta udah, tentang iktisodi, tentang perekonomian udah. Nah, sekarang ini tentang nasab nih, tentang nasab. Ustaz, kami yang terlahir dari orang biasa ini menjadi insecure. Bagaimana caranya menjadi Gus dan caranya menjadi Habib? Mbok kira Habib ono kampus ya, Tarat. Mari udah mlebu kampus daftar fakultas Habib gitu. Begitu lulus dapat gelar Al Habib. Cocok ini, mumpung ada Gus Ivan, ada Ra Alvin, ada Gus Zaki, ada Habib Zaki. Alhamdulillah kalau di Jember di tempat ana, sohib ana namanya Gus Zaki. Bondowoso, Habib Zaki. Mumpung ada Gus, ada Lora, ada Habib. Cocok nih pertanyaannya ya. Fadol, bungkus. Tentang nasab ini, tentang nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam untuk pertanyaan yang dilayangkan, terima kasih. Jadi bagaimana untuk orang-orang yang tidak mempunyai gelar? Saya itu selalu berkata, teman-teman, ini benar-benar dengarkan ya. Jangan pernah kalian itu mengglorifikasi atau mengkultuskan bahwasanya seseorang yang mempunyai gelar itu pasti maksum. Pasti orang itu terjaga dari perbuatan yang tidak baik. Jangan pernah mengkultuskan atau mengglorifikasikan orang yang bergelar itu pasti baik. Enggak. Kalau untuk saya pribadi, laisa nasab qabla sanad. Orang yang bergelar tapi dia tidak mempunyai sanad keilmuan, maka buat apa gelarnya? Percuma. Maka saya selalu berkata, kalau dia sudah mempunyai gelar akan lebih mantap kalau ditambah. Kalau dia sudah punya nasab, akan lebih mantap kalau dia ditambahin sanad. Kadang kalau misalnya peribahasa Indonesia itu tiada rotan akar pun jadi. Tapi kalau saya bilang tiada nasab sanad pun jadi. Sanad itu penting, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi. Apalah arti sebuah gelar, apalah arti sebuah nasab kalau kita tidak bersanad. Maka orang yang punya sanad pun itu jauh bisa menjadi orang yang lebih alim daripada orang yang bernasab. Maka jangan pernah insecure dengan gelar apapun itu di luar sana. Jikalau engkau mampu menjadi ahli ilmu, maka engkau sudah mempunyai sanad dan insya Allah ilmumu akan bermanfaat untuk diri sendiri, wabil khusus untuk orang-orang di khalayak ramai. Pasti. Bagaimana caranya? Dalam disebutkan dalam kitab ya Allah, disebutkan dalam kitab Ayyuhal Walad alamatu radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la yanihi. Salah satu tanda alamat orang itu dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala, istighaluhu bima la yanihi, disibukkan seorang hamba itu dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Kalau dia sudah mempunyai gelar tapi kok dia tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, buat apa? Lebih baik orang yang tidak bergelar tetapi kesehariannya, hatinya selalu diisi oleh hal-hal yang bermanfaat. Allah akan jamin mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka dia akan maka Allah akan berikan kepemahaman ilmu agama kepadanya. Khalas, monggo Bib. Mentasbih Bib, biar lengkap ini. Lo hanya mumpung lengkap formasinya. Nanti Lora Alvin juga bisa. Alhamdulillah, sebenarnya sudah cukup jawaban dari beliau, Ustaz. Sangat sempurna, sangat setuju sekali bahwa ukuran kita di hadapan Allah tergantung takwanya kepada Allah. Justru kadang dengan adanya tadi nasab, menjadi Habib, menjadi Gus, justru suatu tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun diri kita, yang penting kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka pasti kita akan menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, cukup penjelasan yang luar biasa dari beliau. Terima kasih banyak. Laura Alvin gini jawabannya, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ajib itu, Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi gini teman-teman, kalau kita udah terlanjur ya, kita udah tahu dan kita nyadar, kita terlahir bukan dari orang yang bernasab emas, maka persiapkanlah calon kalian, anak-anak kalian akan melahirkan generasi yang bernasab emas dari prestasi kalian, dari kebaikan kalian. Tepuk tangan untuk pemuda-pemudi yang Sumenep yang hadir pada malam hari ini. Jadi lek wis kadung, ini bahasa Jawa ya, bahasa Maduranya apa ya? Mun la telembet ka ditone ka, mun la telembet tak usah insecure, tak usah, fokus berprestasi, fokus bertakwa kepada Allah. Tadi ini Masya Allah multidimensional ya, tadi percintaan udah, ekonomi udah, nasab udah. Ini menarik nih sebenarnya, sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Gus Ivan. Kata Gus Ivan tadi, sedekah paling mudah adalah salah satunya tidak menyakiti hati orang lain. Lalu pertanyaan saya, bagaimana jika kita sendiri yang disakiti, tapi bukan di ghosting? Ini beda konteks dengan yang tadi di awal ya. Ternyata cowok-cowok sebenarnya tukang ghosting gitu kan lagi, Masya Allah. Kita sendiri yang disakiti oleh seseorang, lalu rasa sakit itu tidak kunjung hilang selama berbulan-bulan. Padahal kita sudah berusaha melupakan rasa sakitnya dengan berbagai cara. Mohon pencerahannya Gus, Habib, dan Ustadz dibantu untuk solusinya, karena saya sendiri tidak ingin memendam rasa sakit hati terlalu lama, tapi kadang dia tidak mudah untuk hilang begitu saja. Bagaimana ini? Analastu indakum bib, saya itu bukan siapa-siapa di samping ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat pertanyaannya, bagaimana cara kita melupakan rasa sakit yang diperbuat oleh orang lain? Saya itu selalu diajarkan dari kecil bahwasanya hidup itu jangan berharap untuk selalu dicintai dan disukai oleh orang. Ada kalanya orang itu benci dan tidak suka dengan kita. Maka kalau kita sudah tahu rumusnya, bahwasanya sebanyak apapun yang cinta dan suka dengan kita, pasti ada orang yang membenci. Dan sebanyak apapun orang yang membenci kita, pasti ada orang yang menyukai dan mencintai kita. Maka kalau misalnya kita yang disakiti, saya itu selalu diajarkan dari kisah-kisah jidnya beliau ini, jidnya Habib, bahwasanya Nabi Muhammad itu ketika ada orang yang menyakiti justru didoakan. Nabi Muhammad dilempar batu di kota Taif, kemudian diludahi sampai berdarah, dihina. Justru dicari orang tersebut ketika sakit dalam kondisi buta, disuapi, diberikan makan. Saya tahu kesabaran kita semua tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau teman-teman yang anak muda itu kalau misalnya bisa baku hantam, kenapa harus baikan kayak gitu? Tapi jangan sampai ya. Kalau misalnya bisa baikan, ya jangan sampai baku hantam. Kalau misalnya ada yang menyakiti hati kita, doakan semoga Allah memberikan pintu hidayah kepadanya. Tanamkan kelembutan hati pada hati orang yang menyakiti kita. Maafkanlah segala perbuatan buruk dia kepada kita. Insya Allah dengan sabarnya kita bisa merubah, bisa membukakan pintu takdir Allah untuk membuka pintu hidayah orang yang menyakiti kita. Maka saya selalu menerapkan hal itu. Kalau misalnya ada orang yang gak suka, kalau misalnya ada orang yang mencaci, membuli, dan mencela, saya selalu doakan bahwasanya Allah itu baik, agama Islam itu rahmatan lil alamin. Maka saya doakan bahwasanya ya Allah, ampunilah dosa-dosa dia, ampunilah perbuatan buruk dia, dan bukakanlah pintu hidayah Engkau selebar-lebar, seluas-luasnya untuk dia. Maka insya Allah dengan begitu kita diberikan ketabahan hati yang sangat-sangat luas. Nah, itu adalah salah satu rahasia contoh nyata yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para umatnya. Dan saya harap untuk anak-anak muda bisa mengaplikasikannya, karena kita adalah representasi, kata Nabi Muhammad, umat Islam itu khairun umat, sebaik-baiknya umat. Maka kita harus bisa menjadi representasi terbaik dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Siap? Shallu ala Nabi Muhammad.
Habib udah bilang kholas yakfi, udah cukup, berarti udah ditashih begitu Gus, ditashih, masya Allah. Ini kita kembali ke pertanyaan yang tentang cinta atau jodoh-jodoh nih, jodoh-jodoh. Mohon izin solusinya, Gus Ivan kan baru saja menikah. Gitu betul Gus. Banyak yang tanya di sini. Neng Salma mana dia aja gitu, banyak yang tanya. Nah, Gus, saya dilamar oleh 2 orang. Tunggu, belum. Kedua-duanya sama-sama tajir. Vulgar yang sebenarnya itu kayak gitu. Tapi ada 2 perbedaan yang mencolok, yang sama-sama ada baiknya tapi ada sama buruknya. Yang pertama, dia orang yang kaya dan sosialnya bagus. Dia suka bergaul, dia punya banyak teman, sosial berbagi dermawannya bagus, tapi kurang dalam hal ibadah. Yang kedua, dia juga tajir, dia fokus ibadah, sangat rajin sekali, tapi sosialnya kurang. Mohon solusinya, kira-kira yang mana yang harus saya pilih? Gus, ini saya akan menjawab mungkin nanti yang lebih tafsil atau perincinya Habib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mengambil narasi atau redaksi dari kitab kuning. Disebutkan suatu hari itu ada ulama ini disowani atau didatangi oleh seorang bapak-bapak yang mana ngomongnya gini, qad khotaba bi innati jamaah faman uzawijuha, wahai ulama, wahai syekh, sungguh teman-teman, banyak sekali orang laki-laki di luar sana yang ingin menkhitbah atau melamar putri saya. Kebetulan bapak ini adalah seorang ayah dari seorang putri tunggal, cantik, alim, masya Allah, tabarakallah, bener-bener cantik sekali dan ahli ilmu. Faman uzawijuha, maka dari golongan laki-laki mana yang layak aku nikahkan, yang layak aku persatukan dengan putri saya? Jawaban ulama tersebut, nikahkanlah zawajtuka mimma yattaqillah, nikahkanlah putrimu itu dari golongan laki-laki yang takut kepada Allah, atau bermakna lain bertakwa kepada Allah. Jadi tolak ukur mencari jodoh itu adalah ketakwaan. Sekali lagi, kualitasnya adalah dari ketakwaan dan takutnya seorang laki-laki itu atas Allah. Orang kalau bertakwa atau takut, ya pasti apa-apa yang disuruh oleh Allah itu pasti dilakukan, karena takut konsekuensi ketika dia meninggalkan kewajibannya sebagai umat Islam, ya. Terus kemudian ditanya lagi, limada ya Syekh, kenapa aku harus menikahkan atau menyatukan putri saya dengan orang laki-laki yang takut atau bertakwa kepada Allah? Kata syekhnya, in ahabbaha akramaka wa in ghadabaha lam yadlimha. Kalau orang itu benar-benar cinta ya, pasti dia akan memuliakan wanitanya. Wa in ghadabaha, dan jika di saat laki-laki itu lagi ghadab, lagi marah, lam yadlim, tidak akan menzaliminya. Maksudnya contohnya seperti ini. Kalau misalnya ya semoga para mustami'in di sini mendapatkan jodoh yang saleh, mendapatkan jodoh yang salehah, yang bagus agamanya, amin Allahumma amin. In ahabbaha akramah, kalau misalnya seseorang itu benar-benar sayang, benar-benar cinta, pasti akan, kalian semua akan dimuliakan tanpa kalian minta, pasti. Tapi kita kan juga harus tahu, namanya hati itu kan gampang terbolak-balik. Kadang siang itu bangun tidur habis sholat duha gitu, lihat pasangannya, ya masya Allah cantik sekali istriku, dibikinin kopi, dicium keningnya, ya. Masya Allah, lagi seneng perasaan hatinya. Tapi siapa yang sangka nanti waktu duhur, waktu asar, ternyata ada sesuatu yang tidak membuat hati suaminya ini tidak enak, atau lagi kacau, atau lagi nggak teratur moodnya atau perasaan hatinya.
Tapi perlu diingat, kenapa mimma yattaqillah wa in ghadaba lam yalimha. Kalaupun dalam kondisi yang marah sekalipun, maka tidak akan mendoliminya. Mendoliminya seperti apa? Menelantarkannya, atau melukai dirinya sendiri, atau ya sudah tidak bertanggung jawab atas status kesuamiannya. Maka jangan sampai kita mendapatkan pasangannya yang mendolim kepada kita. Maka rumusnya in ahabba akramaha wa in ghadabaha lam yatlimha itu tadi adalah mimma yattaqillah. Sudah sangat-sangat simpel, rumusnya sudah sangat-sangat sederhana, tinggal dilihat bagaimana dari pihak laki-lakinya. Monggo Bibi tafsir. Baik, gitu nggih, insyaallah sangat jelas dapat kita pahami. Bib Gus, ternyata ada juga orang Madura yang tidak bermadhab paperless. Dari tadi kan paperless terus, ini ada yang paper, ada yang kertas, dan ada yang mau tanya langsung katanya. Nah, ini mumpung mic-nya panjang, panitia tolong disiapkan. Siapa yang mau bertanya langsung, ajukan tangan. Oke, laki satu, perempuan satu. Yang mana Gus? Jenengan yang pilih. Oh, beliau sama hitam. Yang perempuan? Yang mana Gus? Yang kerudung putih? Oke, siap. Sebutkan nama, alamat, update status terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizaldi. Pertanyaannya gini, Tat. Dan ini banyak terjadi di golongan remaja saat ini ya, kemungkinan. Di bulan puasa, kita diharuskan menjaga hawa nafsu. Namun, baik, kembali ya. Di bulan puasa, kita diharuskan menjaga hawa nafsu. Namun di balik itu banyak terjadi di kalangan remaja saat ini. Dan saya rasakan seperti ini, Tal. Bagaimana hukum ketika kita memikirkan orang yang belum halal pada kita? Dan apakah hal tersebut hukum memikirkan orang yang belum halal terhadap diri kita? Dan apakah hal tersebut dapat membatalkan puasa kita atau mengurangi pahala kita? Sekian, terima kasih. Memikirkan orang yang disayangi, dikasih, ngebayang-bayang ke. Wes dibayang-bayang, no, ternyata ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tambah. Mungkin pertanyaan itu bisa mewakili pertanyaan dari beberapa teman-teman sekalian. Betul sekali, ketika di bulan suci Ramadan ini, namanya saja bulan suci Ramadan, maka kita harus sebisa mungkin mastatatum untuk menghindari segala perbuatan buruk, entah itu ucapan, perbuatan, atau fikiran. Sudah jelas perbuatan, ucapan, dan fikiran. Maka kalau misalnya sebagaimana kita menjalani ibadah puasa kemudian kita memikirkan itu berarti kan qasdun atau menyengaja, ya. Qasdun itu menyengaja, dan kita menyengaja untuk memikirkan orang lain yang notabene-nya itu bukan mahram. Memikirkan orang yang jual es degan katakanlah, atau orang yang jual es teler waktu takjil gitu, keingat-ingat terus tiap hari beli, niatnya bukan untuk beli takjil tapi untuk melihat. Maka perlu hati-hati, itu juga salah satu cobaan dan godaan di bulan puasa. Tidak hanya melapar rasa
ilju wal atos saja, tidak hanya rasa lapar dan haus saja, tetapi juga seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh, entah itu yang ada di luar bentuk fisik ataupun yang batiniah, yang sifatnya itu tidak zahir. Yang zahir udah jelas, ya yang batiniah ini, yang tidak zahir ini juga perlu kita jaga. Maka itu juga bisa membuat kita ya, termasuk yang hadis tadi itu kamin shaimin laisalahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Jangan sampai kita dijadikan orang yang memang berpuasa tapi hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Dikurang-kurangin Mas kalau bisa ya, untuk memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan. Jadi memang kalau bisa, memang kalau misalnya ada orang bilang itu tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, tahu nggak makalah seperti itu karena apa? Kita lihat dulu, setiap sesuatu yang dikatakan baik itu ada komparasinya dengan sesuatu yang tidak baik. Komparasi itu perbandingan, pasti itu rumus intelektual itu pasti gitu. Kalau ada sesuatu yang baik pasti ada perbandingan yang tidak baik. Nah, kita lihat dulu perbandingan dia tidur itu dengan dia tidak tidur itu jauh bermanfaat mana. Kadang ada orang yang tidurnya itu lebih baik daripada dia bangun. Kalau dia bangun itu membuat onar, membuat gaduh, mengajak sesuatu yang tidak bermanfaat, maka tidurnya dia itu termasuk tarku anil ma'asi, yaitu tertinggalnya atau meninggalkannya dia dari perbuatan segala perbuatan maksiat. Maka tidurnya dia itu jauh lebih baik karena tarku anil ma'asi, dia meninggalkan suatu bentuk kemaksiatan apapun. Tetapi kalau misalnya bangunnya dia itu jauh lebih bermanfaat, lebih baik dia bangun misalnya tadarus Al-Quran, murojaah, mutwa'ah, kitab atau Al-Quran, bermanfaat untuk orang-orang banyak. Ya contohnya kayak Habib ini, ketika bulan puasa banyak sekali majelisnya yang harus beliau hadirkan. Jangan sampai Habib ngapunten, jangan tidur terus Bib. Banyak orang yang menanti kalem-kalem jenengan. Maka Habib ini bukan termasuk orang yang tidurnya lebih baik, ya, karena bangunnya beliau itu jauh lebih bermanfaat bagi orang banyak. Tapi kalau ada orang yang tidurnya itu lebih baik daripada dia bangun, ya sudah, biarkan saja dia tidur, karena tidurnya dia itu tidak membuat keonaran dan kegaduhan. Gitu ya Mas, kurang-kurangi. Berarti perbanyak tidur ya untuk beliau guys. Perbanyak tidur, ben gak mikir sing macam-macam. Syukur-syukur dalam tidur mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan langsung lagi nih Gus. Ya, sebelum ke pertanyaan ini ada sedikit pernyataan. Sudah ya, mic-nya tolong dikirim di Siap, ada sedikit pernyataan. Mohon izin sesekali Gus Alvin yang menjawab. Semakin diam semakin berwibawa. Yang bertanya yang kerudung putih tadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma dari Perinduan Peragaan Sumeneb. Oh, tetangganya Gus Alvin itu ya? Yang tetangganya Gus Alvin itu kan Perinduan Sumeneb. Iya, Perinduan. Iya, silakan. Sebelumnya salam taklim Habib, Gus dan Ustadz. Izin bertanya, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita berkesempatan untuk lebih banyak melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar nilai-nilai kualitas dan kuantitas seorang pemuda khususnya agar bisa lebih bertambah? Dan yang kedua, bagaimana agar kita tetap istiqomah dan selalu tetap tumbuh rasa ingin terus bertakwa dan rasa untuk selalu mengupdate diri, karena yang menjadi tantangan pada zaman hari ini khususnya sebagai pemuda adalah yaitu hawa nafsu.
seperti rasa malas itu sendiri dan godaan lainnya yang mungkin lebih dari rasa malas, hawa nafsu yang mungkin jauh lebih dari dari rasa malas. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya, baik, bagus sekali. Bagaimana cara kita bisa menjaga dalam kuantitas dan kualitas dalam bulan suci Ramadan ini? Saya itu kalau bulan suci Ramadan, bahkan di luar bulan suci Ramadan, selalu mengingat perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya man istaqa ilal jannah sara'a ilal khairat. Barang siapa yang merindukan surga, pasti dia akan bersegera melakukan hal-hal kebaikan. Man istaqa ilal jannah sara'a ilal khairat. Maka saya rindu surga. Kalian rindu surga nggak? Rindu kan pasti. Maka bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Nah, momentum bulan suci Ramadan ini itu sangat pas sekali, seperti makalahnya Sayyidina Ali. Maka jadikanlah bulan suci Ramadan ini untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kita harus sadar bahwasanya hidup ini tuh hakikatnya illa btigha mardatillah, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Kalau kata Mbah Maimun Zubair itu al-maisiru maturidi, sesuatu yang digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi tanda bahwasanya Allah itu ridho dengan apa yang kita lakukan. Kok kita benar-benar rajin untuk beribadah, kita kecanduan yang namanya ibadah dan tidak ada rasa beratnya dalam hati ini, berarti tandanya Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Maka kita harus ada di fase atau titik zona tersebut. Saya harap kalian semua berada pada fase titik tersebut. Ketika kita sudah ada fase dan titik tersebut, maka kita akan enjoy kualitas dan kuantitas ibadah macam apapun, pasti kita akan lakukan. Intinya tadi, man istaqa ilal jannah sara'a ilal khairat. Ingat-ingat betul, orang yang rindu surga pasti akan melakukan yang namanya kebaikan. Untuk jawaban yang kedua, bahwasanya bagaimana kita melawan rasa malas, kemudian namanya juga anak muda, banyak sekali faktor-faktor yang membuat kadang semangat belajar, semangat keimanan itu turun. Saya itu selalu menganalogikan atau menterminologikan bahwasanya iman itu seperti pesawat, kadang naik kadang turun. Turunnya itu pasti diisi bahan bakar, maka iman kita juga seperti itu. Dalam kitab disebutkan innaka lan tanala ma turid illa bitarki ma tashtahi. Engkau tidak akan pernah menemukan yang namanya kesuksesan dan kebahagiaan jikalau engkau belum siap untuk melepaskan kesenangan-kesenangan saat yang saat ini engkau lakukan. Kata Sayyidina Ali di makalah lain, iyyaka al-kasala wa tujar fa innahuma miftahu kulli syarr. Kalau misalnya anak muda mau sukses, saya tahu namanya anak muda saat ini pasti angan-angannya bebas. Mau menjadi apapun, mau menjadi siapapun bebas. Tetapi kalau kalian ingin mempunyai kualitas yang mutabar dan mutakhir diakui oleh banyak orang, maka tinggalkanlah dua hal, yaitu al-kasal. Apa itu al-kasal? Malas. Fa in kasilta lan tu'adibuha. Orang yang bermalas-malasan tidak akan pernah sukses. Kasih saya contoh satu orang yang sukses tapi dia bermalas-malasan, ada atau tidak? Pasti nggak ada. Nggak ada orang yang bermalas-malasan tapi sukses. Yang ada orang sukses bermalas-malasan, ya, sukses dalam bermalas-malasannya. Saya jadi orang sukses. Sukses apa? Saya sukses berrebahan, ya, kayak gitu. Saya sukses berleha-leha. Nggak ada orang yang sukses tetapi dia mempunyai rasa malas. Wa indujar dalam tasbir al-hakim. Wa indujar itu adalah rasa gampang bosan. Ketika kalian melakukan sesuatu, kalian sudah tahu visi misi kalian, tetapi kalian kok kayaknya ini bukan passion saya, kok kayaknya ini bukan hal yang
benar-benar menjadi impian saya. Akhirnya ganti mimpinya, ganti lagi. Ketika memulai mimpi lagi, ternyata dipatahkan lagi oleh sifat pesimismenya dalam hati orang tersebut, maka ganti mimpi lagi. Orang yang gampang bosan, wa intujar dalam tasbir ala hakin, orang yang gampang mempunyai rasa bosan sampai kapanpun tidak akan pernah mampu melalui setiap cobaan dan ujian yang Allah berikan kepadanya. Maka kalau kalian mau sukses, tinggalkanlah dua hal ini, yaitu rasa malas dan sifat rasa gampang bosan. Kalau misalnya kalian mampu meninggalkan dua hal ini, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalian akan menjadi pemuda yang sukses di zaman yang akan mendatang. Amin Allahumma amin. Monggo Lord Alvin. Lagi-lagi jawabannya tadi menurut Gus Alvin tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Artinya apa? Mumtaz. Artinya mumtaz. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya teman-teman serius deh. Tadi tuh ketika sambil nunggu antum Gus ditanya, "Ini mau sampai jam berapa?" "Sahur," gitu katanya. "Ya, ente lanjut, kita pulang." Nah, ternyata pertanyaannya nggak bisa habis ini. Pertanyaannya terus masuk, tapi karena jam sudah menunjukkan semakin malam, apalagi ada teman-teman akhwat dan juga rata-rata jauh-jauh ya. Saya ingin tanya, yang paling jauh di sini dari daerah mana kira-kira? Bang Selok, di mana Bang Selok? Bang Selok, Sampang, Reng Sampang di mana Reng Sampang? Sampang asli apa Sampang ngekos ajunan bing? Sampang asli. Oke, Papua, bedesi Papua, Masya Allah. Bener Papua asli apa Papua ngekos? Terus Kangean, Talango, yang nyebrang pulau itu namanya Bawean, Kangean. Berarti tidak bisa pulang ini yang luar pulau ini ya? Insya Allah barokah. Hanya saja karena jamnya semakin malam, juga supaya tidak berat buat teman-teman agar tidak terlalu malam pulangnya, insya Allah dicukupkan terlebih dahulu. Doakan mudah-mudahan next berikutnya Gus Ivan, Gus Alvin, Habib Zaki, kita semua dikumpulkan kembali di tempat yang barokah. Terutama nanti di akhirat kita reunian lagi dalam barisannya Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal alamin. Agar penutupan forum kita semakin barokah, mari kita minta doa kepada Habib Zaki dan juga Gus Alvin ya. Doanya, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la muhtajan illa kafaitah wa la da'iyan illa ajabtah wa la sa'ilan illa a'taitah wa la jahilan illa hadaitah ولا طريقا إلا عمنته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولك فيها رضاك إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك واجعلنا ممن تواليته ووالاك واشغلنا بما تبلغنا به غاية رضاك إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Lagi-lagi ya, menurut Gus Alvin doanya makbul, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata ya. Insya Allah. Diamnya kabul insya Allah. Baik teman-teman,
Demikian mungkin yang dapat kita lakukan. Semoga ini menjadi saksi dan amal pemberat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.